Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah yang berasal dari sebuah desa terpencil, di mana hamparan sawah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru menjadi tempat penuh teror dan misteri. Inilah kisah tangisan di sawah angker, sebuah cerita tentang jeritan pilu dari masa lalu, yang masih terdengar di antara hembusan angin dan suara jangkrik di malam hari. Siapkan nyalimu, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik, karena setelah ini, mungkin kau tak akan memandang sawah dengan cara yang sama lagi. Desa Sumberjati, sebuah desa kecil di pinggiran hutan yang dikelilingi hamparan sawah luas. Di siang hari, pemandangannya indah hijau membentang sejauh mata memandang. Namun saat malam tiba, suasana berubah menjadi mencekam. Tidak banyak warga yang berani melewati jalan setapak di tengah sawah setelah maghrib, terutama di dekat pematang tua yang mereka sebut sawah angker. Konon katanya, di sawah itu sering terdengar suara tangisan perempuan di tengah malam. Kadang lirih, kadang menjerit histeris, lalu lenyap begitu saja ditelan angin. Orang-orang desa percaya itu adalah arwah seorang perempuan bernama Sarti, petani muda yang meninggal tragis puluhan tahun lalu. Sarti adalah janda muda yang rajin dan baik hati. Setiap pagi ia turun ke sawah sendirian, membawa cangkul dan bekal nasi bungkus. Namun suatu malam, ia tidak pernah kembali ke rumah. Esok paginya, warga menemukan bekas tapak kaki di pematang sawah, bercampur lumpur dan darah. Tubuh Sarti ditemukan tergeletak di dekat gubuk kecil di tepi sawah. Rambutnya berantakan, lehernya membiru seperti dicekik, dan kedua matanya terbuka lebar menatap langit kelam. Di tangannya masih tergenggam seikat padi yang belum sempat ia ikat. Sejak malam itulah, sawah tempat Sarti ditemukan berubah menjadi tempat yang dijauhi warga. Bahkan di siang hari pun, orang-orang merasakan hawa dingin menusuk tulang saat melintasinya. Bertahun-tahun berlalu, sampai suatu malam, Andi, seorang pemuda dari kota, datang ke desa itu. Ia sedang menjalankan tugas proyek irigasi. Andi tak percaya hal-hal mistis baginya, cerita hantu hanyalah bualan orang desa. Suatu malam, ia menantang warga dengan sombong. Masa cuma suara tangisan aja kalian takut? Kalau begitu, biar aku bermalam di sana. Warga berusaha melarang, tapi Andi tetap nekat membawa tenda kecil dan senter, lalu berjalan ke tengah sawah angker itu. Langit malam tampak pekat, hanya cahaya bulan separuh yang menerangi langkahnya. Suara jangkrik seakan berhenti ketika ia mulai menancapkan pasak tendanya. Sekitar pukul 11 malam, angin bertiup pelan membawa bau lumpur dan daun basah. Andi duduk sambil menyalakan rokok, tapi tiba-tiba dari arah pematang sawah terdengar suara lirih menangis. Tolong, jangan! Andi sempat mengira itu suara anak kecil. Ia menyorotkan senter ke arah suara, tapi yang terlihat hanya batang padi yang bergoyang lembut. Beberapa menit kemudian, tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan lebih menyayat. Kenapa kau tinggalkan aku? Andi berdiri. Suara itu seperti datang dari arah gubuk tua yang tampak samar di kejauhan. Dengan sedikit ragu, ia melangkah mendekat. Setiap langkah menimbulkan suara plop, plop di antara lumpur sawah. Ketika ia sampai di depan gubuk itu,
Lampu senternya bergetar. Di dalamnya terlihat sosok perempuan. Rambut panjang terurai, bajunya lusuh dan basah. Punggungnya membungkuk sambil memegangi sesuatu. Andi berusaha menyorot lebih jelas, dan saat itulah sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat pasi, mata hitamnya menatap tajam, dan dari mulutnya mengalir air berlumpur bercampur darah. "Kembalikan padiku!" Suara itu serak, menggema seperti dari dalam tanah. Andi berteriak dan lari sekuat tenaga. Namun setiap kali ia menoleh, sosok perempuan itu masih di belakangnya merangkak cepat, menyeret tubuhnya melewati lumpur. Keesokan paginya, warga menemukan Andi pingsan di tengah sawah. Tubuhnya penuh lumpur, wajahnya pucat ketakutan. Setelah sadar, ia hanya bisa berkata dengan terbata-bata, Dia ada di sana." Dia menangis, minta padinya kembali. Sejak malam itu, Andi mengalami gangguan kejiwaan. Setiap malam ia berteriak histeris sambil menangis, "Jangan ambil padinya." Hingga akhirnya dibawa pulang oleh keluarganya ke kota. Dan sampai hari ini, warga Desa Sumberjati masih sering mendengar tangisan itu datang dari arah sawah angker, terutama saat bulan separuh menggantung di langit. Beberapa petani mengaku pernah melihat bayangan perempuan berdiri di pematang, dengan rambut terurai panjang dan tangan menggenggam padi basah, menatap mereka dengan mata kosong. Setiap tanah memiliki cerita, dan tidak semua cerita ingin diceritakan kembali. Kadang, jeritan yang kita dengar di malam hari bukan sekadar hembusan angin, tapi mungkin rintihan jiwa yang belum tenang. Jeti, jika suatu malam kamu melewati sawah dan mendengar suara tangisan dari kejauhan, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi sosok itu masih mencari siapa yang berani mengambil padinya. Ini adalah tangisan di sawah angker. Sekian cerita horor kali ini. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai, dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.